Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Rahman Kabul. Di kesempatan kali ini gua mau membahas motor gua ya, Honda CB 150R tahun 2016. Jadi ini dulu gua belinya itu tahun sekitar 2017 lah kalau nggak salah ya. Jadi udah dapet sekitar 6 tahun. Kondisinya alhamdulillah sampai sekarang masih sehat walafiat, dan menurut gua motor ini enak banget buat daily ya, buat di kelas 150 cc sport naked bike dari Honda. Karena yang selama ini gua pakai itu nggak pernah ada kendala apapun begitu, dan selama 6 tahun ini udah ada beberapa parts yang udah gua ganti. Misalnya di TPS sensor, karena sebelumnya gua juga sempet bingung gitu, apanya ini yang motor kok kayak telat bensin begitu. Dan ternyata setelah gua kulik-kulik, akhirnya gua nemu penyakitnya, yaitu di TPS sensornya. Karena gua juga beberapa kali ngeliat di YouTube itu di setiap 60.000 km memang udah waktunya ganti guys. Nah, mungkin buat motor kalian ya gua nggak tahu ya di 60.000 km udah ganti apa belum gitu. Tapi yang jelas pada waktu itu memang motor gua di 60.000 km udah mulai error gitu TPS sensornya. Dan ada lagi juga dari bos armnya udah ganti, karena kalau udah usang itu bunyinya berdecit cuy. Jadi udah gua ganti, sama seal shock breaker depan juga udah gua ganti karena udah bocor. Waduh, ini gimana anjir. Selain itu udah nggak ada masalah apapun lagi. Ya mungkin dengan range 70.000 km sekarang memang udah ada sebagian part-part yang udah waktunya ganti begitu. Oke guys, jadi selama gua pakai motor ini tuh nggak ada kendala apapun ya, dan sumpah motor ini irit banget di kelas 150 cc, termasuk irit lah. Enak juga buat daily karena naked bike gitu ya. Dan untuk ukuran stangnya pun juga sangat ideal menurut gua, karena setelah gua lihat itu yang baru sekarang itu stangnya agak tinggi cuy. Jadi antara ini nih, lengkungannya ini agak tinggi begitu. Dan lagi karena ada beberapa apa ya, menurut gua kekurangan dari motor ini tuh, yang pertama, ketika di 6 bulan pertama motor ini tuh udah bunyi klotok-klotok gitu. Jadi buat user Honda CB 150 yang new facelift atau CBR 150 itu mungkin juga merasakan hal yang sama ya. Dan lagi ternyata itu setelah gua cari-cari permasalahannya, gua cuma ganti baut apa ya itu namanya, baut di istilahnya kalau di sini tuh setutan kamrat gitu. Itu udah gua ganti, cuma modal 1.000 doang cuy. Sampai sekarang alhamdulillah aman. Dan juga ini guys, gear setnya itu loh pasti berisik banget. Buat temen-temen yang pakai Honda CB 150R ini juga pasti merasakan hal yang sama. Jadi sekarang udah gua upgrade ya. Dulu sih setelah kedengeran berisik, akhirnya gua ganti menggunakan gear set Triple S. Itu udah rekomen banget buat daily use, karena memang nggak kaleng-kaleng sih. Tapi buat temen-temen balik lagi sesuai selera ya. Barangkali ada yang pengen merek yang lain juga nggak apa-apa gitu. Balik lagi ke selera masing-masing. Kelebihan motor ini tuh selain irit juga kalau menurut gua nggak pegel guys.
kemarin habis gua pakai ke Tawangmangu full pakai ini terus, itu nggak capek sama sekali loh. Jujur aja ya, biasanya kan ada yang bilang kalau pakai motor kopling itu capek gitu, tapi kalau menurut gua sih kalau pakai motor sport naked itu ya masih enjoy aja sih meskipun perjalanan jauh begitu. Malah gua lebih seneng gitu. Oh ya, motor ini juga masih standar semua, nggak gua ganti apa-apa, cuma ganti spion sama ban belakang itu gua upgrade jadi 150/60 guys. Karena bawaannya itu 130/70 kalau nggak salah ya. Udah waktunya ganti, akhirnya gua upgrade jadi 150/60 gitu. Ya, gua pengen anteng aja sih motor gitu, dan buat handling juga enak banget guys tuh, masih enak gitu. Secara dari keseluruhan di depan juga masih enak banget ya, buat no hand kayak gini masih aman, karena sebenarnya ban depan juga masih standar. Dulu udah waktunya ganti sih, udah gua ganti, tapi batikannya itu yang standar gitu, dan ukurannya pun juga standar. Ya mungkin next gua naikin satu level lebih tinggi lah ya, biar lebih enak gitu. Dari looknya pun juga mantap banget begitu, cakep guys, handlingnya enak, terus shock breakernya juga menurut gua empuk ya, sewajarnya motor sport naked lah ya. 150 cc. Ini udah cukup kalau menurut gua, tapi terlebih lagi sih kalau misalkan udah diganti pakai upside down gitu, jadi looknya itu cakep gitu, kayak CB 150R yang sekarang. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, bang, bannya di upgrade apa nggak berat gitu, kalau awal-awal sih gua ngerasanya itu kayak berat gitu guys, tapi setelah beberapa kali pemakaian menurut gua sama aja sih, enak begitu. Malah di motor itu jadi anteng guys, handlingnya pun juga enteng ya. Motor 150 mau gimana lagi cok, ya kayak gini lah, enteng sih. Wow, bahaya, jalannya bumpy banget ini. Ini dipakai no hand juga masih nggak ada masalah ya, nggak ada masalah apapun di sektor depan. Dan sebenarnya motor ini udah waktunya servis, tapi gua belum sempet ke bengkel karena kemarin sebenarnya gua mau ke sana tapi bengkelnya itu rame guys, jadi nggak sempet karena mungkin ya nanti pengerjaannya lama gitu ya. Karena udah waktunya servis, jadi performanya itu jujur aja ya udah menurun, jadi nggak kayak dulu lagi gitu. Jadi sekarang itu kayak apa ya, putaran bawahnya itu kayak agak telat gitu loh, nggak bisa cepet, nggak secepat yang awalnya dulu gitu. Mungkin ya udah waktunya inilah high performance motor ini, karena ya meskipun motor daily jadi tetap harus dirawat guys. Jadi overall apakah masih layak di tahun 2024 Honda CB 150R ini, tahun 2016 new facelift? Kalau menurut gua masih worth it ya, kalau misalkan buat daily begitu di kelas sport naked bike begitu. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua kali ini. See you next video. Wah, rame banget di sini cuk. Halo.
anak bocil-bocil.